Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hidayat. Saya dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPLA dengan NPM 200207032. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah biomonitoring. Yang pertama, di sini ada definisi dan jenis-jenis biomonitoring. Definisi biomonitoring yaitu metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan metode indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi, bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengolahan lingkungan. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegritaskan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama, dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah, serta tentunya relatif murah. Kemudian di sini ada jenis-jenis biomonitoring. Yang pertama yaitu ada bioassessment study. Bioassessment study mengkaji tentang kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Ziglio et al. 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan dalam hubungannya dengan pengukuran biologis. Bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Di sini ada sistem organisme kehidupan. Yang pertama ada biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Yang kedua ada toxicity bioasis. Melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan atau hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh manakah dampak toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo, atau menggunakan molekul atau sel atau in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi berpengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika,
kimia, senyawa, dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Kemudian penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment, bioassess, perilaku atau behavioral bioassess. Kemudian di sini ada vertebrata. Gambarnya ada di samping, invertebrates dan vertebrates. Jadi vertebrata atau invertebrate adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki anatomi tubuh yang jauh lebih sederhana ketimbang vertebrata. Mereka adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuh mereka bergantung pada suhu atmosfer. Biota adalah keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata. Biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata dan vertebrata. Ini adalah contoh dari invertebrata. Kemudian di sini ada kingdom Animalia. Ada klasifikasinya di sini sebagai berikut. Kemudian biota. Biota perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air, dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan air tawar, dan zooplankton atau hewan di perairan laut. Nekton, organisme dapat bergerak bebas. Neuston, organisme kecil yang standar atau berenang di permukaan air. Perifiton, organisme yang menempel atau menyerap pada organisme atau benda yang menyembul ke permukaan air. Bentos. Bentos adalah organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Kemudian ekosistem air tawar. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik di antara organisme dengan yang lainnya, serta kondisi lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem terjadi dari dua komponen besar, yaitu biotik dan abiotik. Ekosistem yaitu komponen biotik. Lingkungan biotik suatu hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi: yang pertama, individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, sebatang pohon bambu, dan manusia dalam mempertahankan hidup. Setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alamiahnya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Yang kedua yaitu populasi. Populasi kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah atau waktu tertentu. Di sini ada rantai makanan
dari padi, belalang, burung, terus elang, ular. Burung dimakan ular, eh, ular bisa dimakan tikus, tikus makan padi, dan belalang makan padi, burung juga makan belalang. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu atau daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ekosistem. Ekosistem antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau, konsumen atau herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai mikroorganisme. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Kemudian ada biosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungannya yang cocok untuk dihidupinya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupan yaitu disebut habitat. Dalam biologi seringkali membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. Kemudian komponen abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain yaitu cahaya, air, kelembaban dan udara, dan garam-garam, mineral, dan tanah. Kemudian suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Kemudian cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinarannya. Cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Kemudian air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Kemudian kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara, berarti kandungan uap air di udara. Sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Kemudian udara. Udara terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen 78,09% dan oksigen 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Karbon dioksida digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Kemudian garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Kemudian ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keberadaan air. Ekosistem air tawar secara umum dibagi atas dua, yaitu
perairan lentik atau perairan tenang, dan lotik perairan mengalir. Ekosistem air tenang adalah danau, dan rawa ekosistem air mengalir adalah sungai. Yang pertama, danau. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Sungai, suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Kemudian pengelompokan danau. Danau juga dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada danau oligotropik, merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan. Karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Kemudian ada danau eutropik, merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Karena fitoplankton sangat produktif, ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Kemudian ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu literal, limnetik, profundal, dan bentik sebagai berikut. Daerah litoral merupakan daerah dangkal, cahaya matahari menembus dengan optimal, air yang hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya yang pucat ke atas permukaan air. Komunitas organisme sangat beragam. Jenis ganggang yang melekat khususnya di atom, sebagai siput dan remis, serangga, krustacea, ikan, amfibi, reptilia, air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Kemudian daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih ada sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang. Ganggang berfotosintesis dan berproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Kemudian ada daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Kemudian ada daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian siklus air. Groundwater adalah bagian dari air yang sesaat setelah hujan ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke permukaan bumi akan menguap dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Di samping ada contoh gambar dari siklus air. Kemudian ekosistem air laut. Ekosistem air laut atau disebut ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut.
terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai, pasir dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet bumi ini. Luas area laut memang mencakup hampir 80% wilayah bumi. Kemudian ada estuari atau muara. Mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan air laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrate laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat mencari makan bagi vertebrata semi air, yaitu unggas air. Kemudian ada zona intertidal atau zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, animal laut, remis, dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Zona neritik, yang tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut sehingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari, sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya terumbu karang didominasi oleh karang atau koral, yang merupakan kelompok atau nidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Kemudian zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter. Habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tertinggi dengan ion Cl sampai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah disebut daerah termokline. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Kemudian biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjukkan untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian risiko. Biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Cakupan biomarker. Secara sempit, sensu stricto, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan atau dosis internal. Kemudian secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme,
spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta bioindikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Kemudian hubungan. Biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antar tingkat biologis indikatif yang berbeda. Kategorinya, yang pertama ada biomarker paparan atau biomarker of exposure. Kemudian ada biomarker effect atau biomarker of effect. Kemudian yang ketiga ada biomarker kerentanan, capability. Yang pertama ada biomarker paparan. Biomarker paparan atau biomarker exposure adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Misalnya, memimpin dalam darah mungkin secara adil mewakili paparan timbal balik baru-baru ini dari individu. Biomarker paparan merupakan produk integrasi antara xenobiotik dan beberapa target molekul atau sel yang diukur dalam kompartemen suatu organisme. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Kemudian yaitu biomarker effect. Biomarker effect atau biomarker of effect adalah perubahan terukur atau biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Biomarker penyakit awal menunjukkan perubahan biokimia atau fungsional awal, mulai dari adaptasi alami hingga penyakit. Misalnya nilai seng protoporfirin dalam darah meningkat ketika paparan timbal menyebabkan perubahan dalam produksi hemoglobin. Kemudian ada biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Gen dapat membuat individu tertentu lebih rentan terhadap racun seperti timbal. Contoh untuk biomarker kerentanan adalah jenis kode genetik untuk 6-aminolevulinic acid dehydratase atau ALAT. Enzim yang terlibat dalam toksisitas timbal memodifikasi ini dapat melekat atau diperoleh. Biomarker kerentanan biasanya tidak digunakan untuk biomonitoring rutin. 3 jalur paparan utama. Yang pertama inhalasi atau paru-paru, yang kedua kulit, yang ketiga gastrointestinal atau konsumsi. Pengetahuan biologis menganggap paparan sistemik secara keseluruhan atau dosis internal dan efek atau dosis efektif biologis. Terlepas dari sumbernya, biomarker mungkin juga mencerminkan keadaan seperti perubahan tekanan atmosfer, exposure, dan laju pernapasan, atau beban kerja misalnya berat, yang mungkin semua mengarah ke yang lebih tinggi atau menurun penyerapan zat. Kemudian 3 cara efektif biomarker. Yang pertama ada siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh atau toksikokinetis. Yang kedua ada mekanisme penyakit atau efek buruk atau toksikodinamis. Kemudian yang ketiga cara faktor individual mempromosikan bahan kimia untuk menyebabkan penyakit atau efek buruk atau kerentanan. Kemudian proses biomarker.
Dalam proses biotransformasi, zat kimia eksternal diubah dalam tubuh atau metabolisme. Aktivitas enzim adalah dasar-dasar kerentanan, termasuk mereka yang terlibat dalam penyerapan dan ekskresi. Varietas individu dalam fitur enzim dapat menghasilkan kecepatan dan jalur yang berbeda dalam metabolisme zat. Memodifikasi kurva dosis respon. Kemudian ada banyak pengubah dalam biotransformasi, yaitu jenis kelamin, usia, masa tubuh, co-exposure atau tempat kerja, non-pekerjaan, misalnya diet, termasuk lemak, alkohol, obat-obatan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan zat asli, produk degradasinya mungkin kurang atau lebih berbahaya. Atau yang terakhir, aktivasi metabolit ini juga dapat digunakan sebagai biomarker atau paparan atau efek. Kemudian, fungsi biomarker. Beberapa biomarker sangat spesifik untuk bahan kimia individual. Biomarker tersebut termasuk penghambatan cholinesterase oleh organofosfat atau karbamat, metallothionease oleh logam jejak beracun, dan ektoserufin O detilase atau erot menanggapi bahan kimia organik, terutama PAH dan PCB. Kemudian biomarker lain juga divalidasi dengan baik, tetapi mereka memiliki aplikasi yang lebih luas dan cenderung untuk merespon kelas bahan kimia yang lebih luas. Contoh biomarker ini adalah induksi protein multiple-xenobiotic resistant atau MXR dan STARS, pembentukan DNA, eduk, dan perubahan DNA lainnya, dan juga perubahan lisosom pada pencernaan moluska. Biomarker di laboratorium. Yang pertama ada metallothionease atau MTS atau singkatan MTS adalah logam berat yang beracun kaya sistein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi metallothionease dalam moluska juga dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa MTS dapat digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Hasil penelitian di laboratorium yang telah dilakukan menunjukkan adanya metallothionease di insang dan kelenjar pencernaan, di tapes Decusatus dan Erastoderma glaucumin. Yang kedua ada melonedialdehyde atau MDA. Adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oxyradicals yang berlebih dalam sel. Setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam, peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Ini dihasilkan dari reaksi radikal bebas dalam membran biologis yang kaya asam lemak tak jenuh ganda. MDA telah digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan diamati pada karang Mytilus edulis dan
parenkima atau miarenaria setelah terpapar limbah cair kertas serta di bagian mesoskom di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Yang keempat ada acetilcholinesterase atau ACE. Aktivitas ACE adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organosfosfor dan karbamat di perairan laut. Stres pada tes stres dianggap sebagai biomarker non-spesifik yang memungkinkan evaluasi status kesehatan umum bivalvia. Bagian-bagian kajian termasuk dalam hal ini adalah kondisi anoksia udara, mengevaluasi waktu bertahan hidup, dan mengukur waktu mematikan untuk 50% organisme atau lethal time atau LT50, sehingga memberikan informasi tentang status kesehatan. Penggunaan biomarker yang diukur pada tingkat molekuler atau seluler telah diusulkan sebagai teknik peringatan dini yang sensitif untuk pengukuran efek biologis dalam penilaian kualitas lingkungan. Biomarker yang dipilih harus menunjukkan bahwa organisme telah terpapar polutan atau biomarker of exposure dan atau besarnya respon organisme terhadap polutan atau biomarker of effect. Biomarker peringatan dini ini dapat digunakan dengan cara prediktif, memungkinkan untuk inisiasi strategi bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible terjadi, yang tentunya memungkinkan terjadinya dampak atau konsekuensi ekologis. Biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang. Kemudian kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, ada biomarker harus respon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Identifikasi variabilitas non-toxicological yang didefinisikan dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Kemudian matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks: urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker atau paparan efek, kerentanan, dan jenis kimia atau senyawa induk atau metabolit, mudah menguap, tidak mudah menguap, hidrofobik atau hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan. Kemudian ekotoksikologi adalah bahwa etoksikologi merupakan studi tentang efek berbahaya bahan kimia terhadap ekosistem. Definisi yang lebih lengkap mengenai etoksikologi berasal dari Forbes dan Forbes tahun 1994, yaitu bidang studi yang mengintegrasikan efek ekologi dan
toksikologi polutan kimia pada populasi, komunitas, dan ekosistem dengan nasib atau transformasi dan kerusakan dari polutan-polutan tersebut di lingkungan. Kemudian menurut BET tahun 2013, tadi ekotoksiologi adalah proses yang melibatkan yang pertama masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan, masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem. Yang terakhir, efek bahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik dan abiotik dari ekosistem atau yang termasuk manusia. Tujuan ekotoksikologi yang pertama, memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Terima kasih. Mungkin cukup ini materi-materi biomonitoring yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.